Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Yang akan kita bahas, yang pertama ada kompetensi dasar, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pencapaian indikatornya adalah yang pertama, mendeskripsikan masalah pokok ekonomi klasik. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor penyebab masalah pokok ekonomi klasik. Yang ketiga, menganalisis upaya mengatasi masalah pokok ekonomi klasik. Yang keempat, mendeskripsikan masalah pokok ekonomi modern. Yang kelima, mengidentifikasi faktor penyebab masalah ekonomi modern. Yang keenam, menganalisis upaya mengatasi masalah pokok ekonomi modern. Selanjutnya, menyajikan laporan pengamatan masalah ekonomi dan cara mengatasinya berdasarkan data kontekstual. Mari kita lihat peta konsep pembelajaran. Masalah pokok ekonomi dan upaya mengatasinya, di mana di sini terbagi dua, ada inti masalah ekonomi dan ada masalah pokok ekonomi modern. Nantinya akan kita bahas tentang sistem ekonomi, sistem perekonomian Indonesia, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Peta konsep pembelajaran yang kedua, masalah pokok ekonomi, dibagi menjadi dua, ada ekonomi klasik dan ada ekonomi modern. Dalam ekonomi klasik itu akan dibahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan dalam masalah pokok ekonomi modern, di sini akan dibahas tentang what, how, dan for whom. Nah, sistem ekonominya adalah kita akan menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di sini ada dua pakar ekonomi, yaitu Adam Smith dan John Maynard Keynes. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Nah, masalah ekonomi klasik di sini ada ekonomi klasik berdasarkan Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi di sini untuk mensejahterakan kemakmuran. Konsep dasarnya adalah masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana dengan tujuan yang sederhana. Tujuan masalah ekonomi klasik yaitu adalah kemakmuran. Pokok masalah ekonomi klasik yang pertama, dalam kesatuan proses itu, para pendukung ekonomi klasik amat menekankan kekuatan pasar sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Yang ketiga, pemecahan masalah ini dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Yang keempat, yang disebut dengan kemakmuran adalah situasi di mana barang dan jasa yang dibutuhkan manusia tersedia. Nah, ekonomi klasik ini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, masalah distribusi.
Bagaimana upaya benda-benda tersebut bisa disampaikan ke tangan konsumen yang membutuhkan. Selanjutnya, sistem distribusi klasik melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Selanjutnya adalah masalah konsumsi. Yang pertama, apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen? Yang kedua, barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Apakah kalian bisa memahaminya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Setelah kalian memahami tentang masalah ekonomi klasik, kita akan membahas tentang masalah ekonomi modern. Nah, ekonomi modern di sini ada pakarnya yaitu John Maynard Keynes. Pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam dua kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab kedua sehingga muncul tiga pertanyaan mendasar tentang what, how, dan for whom tersebut. Walaupun masyarakat menghadapi pertanyaan yang sama, namun cara mengatasinya berbeda. Perbedaan inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Konsep dasarnya yang pertama adalah konsep dasar ekonomi modern. Pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam dua kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Tiga pertanyaan mendasar yaitu what, how, for whom. Ekonomi modern ini dapat terbentuk ke dalam what, how, dan for whom. Apa atau bisa dikatakan dengan what? Yang pertama, barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa harus ditentukan. Yang kedua, di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi? Yang ketiga, keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Bagaimana atau how? Dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan? Sumber daya apa saja, teknologi apa saja, barang-barang tersebut dapat dihasilkan, seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, tindakan yang terbaik adalah melakukan riset terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan atau planning. Selanjutnya, faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau how. Di sini, pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia, alam, dan modal. Yang kedua, perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Yang ketiga, penentuan teknologi yang akan digunakan. Yang keempat, pertimbangan-pertimbangan faktor eksternal seperti harga, perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Untuk siapa atau for whom? Untuk siapakah barang dan jasa yang dihasilkan itu? Siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut? Bagaimana seluruh produk distribusikan kepada anggota masyarakat? Apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau segmen pasar tertentu? Nah, catatannya,
Dari ketiga masalah di atas, what, how, dan for whom bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap negara mengalami masalah tersebut, namun tidak semua perekonomian memecahkannya dengan cara yang sama. Kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Pemilihan terhadap beberapa kemungkinan tersebut akan menimbulkan biaya peluang. Di sini ada beberapa contoh masalah ekonomi modern dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Ibu Tati akan membuat usaha minuman berbagai rasa dari buah-buah segar. Ia memakai gelas dengan corak yang menarik dan lucu-lucu agar konsumen tertarik dengan produknya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah pokok ekonomi apa yang dihadapi Ibu Tati yaitu how, bagaimana barang diproduksi. Contoh 2, Warso, seorang manajer produksi, melakukan produksi sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan oleh bagian pemasaran dan penjualan agar dapat memenuhi target penjualan. Ilustrasi di atas adalah salah satu bentuk cara memecahkan masalah pokok ekonomi modern dari sisi what, barang apa yang akan diproduksi. Contoh yang ketiga, sebelum memulai proses produksi barang, seorang pengusaha harus cermat menentukan target pasar yang akan dituju, seperti anak-anak, remaja, atau dewasa. Ilustrasi di atas merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi for whom, untuk siapa barang diproduksi. Contoh 4, salah satu alternatif minuman kesehatan yang dapat diproduksi oleh perusahaan teh dengan cara mengkombinasikan daun teh pilihan dengan madu dan bunga kenanga. Penggabungan ini akan menghasilkan air teh dengan aroma khas yang mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Ilustrasi di atas merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi how, bagaimana barang diproduksi. Contoh 5, untuk mengurangi ketergantungan pada kedelai impor dan meningkatkan hasil produksi tahu, tempe, dan turunan dari produk kedelai, pemerintah memberi segala macam kemudahan dan subsidi kepada para petani. Ilustrasi tersebut merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi how, bagaimana barang diproduksi. Contoh 6, Pak Wicak seorang yang memiliki modal yang cukup besar. Ia ingin membuka usaha makanan cepat saji dengan citra rasa yang disukai anak remaja. Ilustrasi tersebut merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi what, barang apa yang akan diproduksi. Nah, itu yang telah kita bahas, yaitu mengenai teori masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Mudah-mudahan dari apa yang telah dibahas bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.